Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Summa alhamdulillah alladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah hujan yang deras tidak menghalangi kita untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keistiqomahan kita memakmurkan rumah Allah ini akan menjadikan salah satu amalan yang membuat kita diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup seorang muslim itu tujuan utamanya adalah mengejar ridhonya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang sampai mengorbankan dirinya semata-mata ibtigha'a, dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengejar ridho Allah, kita juga ingin agar kita ini hidup selalu dilingkupi rahmatnya, ya. Bahkan bukan hanya hidup, nanti saat kita mau meninggal dunia pun kita butuh rahmatnya Allah. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berikanlah aku mohon kepadamu keselamatan fiddin, dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan afiyah dalam tubuh. Di situ doanya nggak minta sehat dalam tubuh, tapi afiyah. Oh, di mana bedanya antara sehat wal afiyah? Karena ada orang sehat tapi enggak afiyah. Ada orang tubuhnya nggak sehat tapi afiyah, gitu loh. Ada sehat wal afiyah, ada sehat ghairu afiyah, ada maridoh, dia sakit tapi afiyah, gitu. Ya, di sini dimintanya yang kita mohon wa afiyatan fil jasad, dan afiyah dalam jasad, dalam anggota tubuh. Afiyah itu adalah, ya, ketika tubuh kita ini, ya, ringan untuk diajak ibadah, itu ciri-ciri afiyah. Tangan ini ringan gitu, sedekah, ringan nolongin orang, ya, ringan berinfak, dengan mengeluarkan uang untuk kurban. Nah, ketika tangan ini ringan untuk berbuat baik, berarti tangan ini termasuk yang afiyah, tubuh ini afiyah. Kaki, ketika kaki ini ringan ke masjid, ringan ke majelis ilmu, ringan silaturahim, ringan berziarah ke orang-orang soleh, ya, berarti itu namanya afiyah di kakinya, ya. Lisan bisa dia baca Quran setiap hari 1 juz atau setengah juz, bisa salawat sama Nabi sampai 500, istighfarnya sampai 1000,
tasbihnya banyak, dia banyak zikirnya dalam sehari itu, berarti afiah itu lisannya. Di ketika anggota tubuh kita ini diringankan, dimudahkan oleh Allah untuk mentaatinya, itu namanya Allah menganugerahkan afiah di tubuh ini. Nah, kalau ada orang dia kaya, duitnya banyak ya, tapi begitu bakhil, pelit untuk sedekah, pelit bantu anak yatim. Orang-orang kurban dia malah ngarep-ngarep kupon kurban. Lalu kaya, yang lain pada kurban patungan, dia ngarep-ngarep kupon kurban, ngarep-ngarep dibagi daging kurban. Berarti dia nggak apiah. Kakinya sehat, dia bisa berjalan jauh, bisa lari pagi sampai berkilometer, bisa naik sepeda sampai ke, bisa naik sepeda jauh ya sampai ke puncak, ada Sentul ya. Bisa naik gunung, kakinya bisa tuh naik gunung, naik sepeda sampai berkilometer. Tapi anehnya gak bisa kaki itu melangkah ke masjid. Itu gak afiah namanya. Sehat tapi gak afiah. Jadi ketika orang itu tubuhnya berat untuk melakukan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah agama, itu menunjukkan tubuh itu tidak afiah, cuma sehat doang, tapi tidak afiah. Tuh, ya. Makanya bersyukur kepada Allah kalau tubuh kita ini ringan ya, untuk melakukan ketaatan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa afiyatan bil jasadi. Kemudian apa? Wazidatan fil ilmi, dan tambah, dan tiada hari ya Allah kecuali tambah ilmuku. Dan wa barakatan rezeki, dan berkah dalam rezeki. Jadi di sini Nabi nggak minta banyak rezeki, tapi berkah, keberkahan dalam rezeki, bukan banyak tapi berkah. Karena banyak itu tidak mencerminkan berkah gitu. Kadang dikit bisa berkah, banyak tapi nggak berkah, ada gitu ya. Maka yang diminta keberkahan dalam rezeki. Rezeki yang berkah itu yang bagaimana Pak Ustaz? Rezeki yang berkah itu ketika rezeki itu bisa kita gunakan untuk mentaati Allah ya. Umur rezeki, waktu rezeki. Ketika kita bisa gunakan waktu kita, umur kita untuk melakukan ketaatan, itu namanya berkah. Kemudian setelah itu apa? Wa taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Bayangin nih, ketika mati tiga tuh doanya. Katakan baik-baik di sini. Ketika kita mau mati, yang diminta tiga tuh. Apa? Taubatan qablal maut. Taubat sebelum mati. Kenapa? Karena kalau kita nih, kita punya dosa yang belum ditaubati, sampai mau mati belum tobat, itu yang akan menjadi sebab orang itu mengalami su'ul khatimah. Dalam kitab Ihya ini ya dijelaskan di antara sebab-sebab orang itu ya, meninggalnya tidak membawa iman, meninggalnya su'ul khatimah adalah ketika dia belum mentaubati dosanya. Punya dosa tapi gak pernah berusaha menyesali dosanya, menangisi dosanya, minta ampun atas dosa-dosanya itu. Ini ngeri jemaah sekalian ya. Bahkan ya, dosa yang belum kesampaian pun ya, kalau kita belum taubati, ini bisa menjadi ya penyebab kita itu
ya sulit mendapatkan husnul khotimah. Maksudnya gimana? Dosa yang belum kesampaian. Ada kisah nih Pak, ada orang berbuat dosa belum kesampaian dosanya, tapi dia belum tobat dan meninggalnya itu su'ul khotimah. Ada kisah nyata, dikisahkan oleh Habib Umar Al-Hafiz, ya, gurunya para Habib, ya. Itu Habib Umar dari Yaman, ya. Beliau datang beberapa kali ke Indonesia, ya kan. Beliau meskipun matanya buta, tapi hatinya nggak buta. Dihafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, ya. Nah, dalam salah satu ya taujihnya dia menceritakan bahwa di Yaman itu ada seorang yang ketika dibimbing mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi dia justru mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Kata-kata itu mengandung rayuan sama perempuan, kata-kata yang nggak senonoh lah, ya, mesum gitu, kata-kata yang mesum gitu. Bilang, ya fulan ucapkan la ilaha illallah, tapi yang keluar itu kalimat-kalimat kayak begitu. Kemudian orang ini ternyata, ya, sebelum dia meninggal dunia, ketika dia masih ya muda gitu ya, itu pernah ada wanita yang sedang musafir dan dia kebelet pengen buang air kecil, kebelet pengen ke kamar mandi. Nah, ketika dia lagi gelisah bertanya-tanya, ainal hammam, di mana hammam, di mana kamar mandi? Nah, ditawarlah sama orang ini nih, di baiti hammam, di rumah saya ada hammam, tafadhali, silakan pakai aja. Maka perempuan ini karena kebelet, nggak pikir panjang, dia masuk ke rumah itu. Terus langsung dia buka baju luarnya, dibuka, ya, dan dia nggak sadar, ya, karena dia lagi kebelet, dibuka. Kelihatanlah kecantikannya, kelihatanlah rambutnya, auratnya putih-putih kelihatan, dan membuat laki-laki ini nafsu dan punya niat jelek sama perempuan itu. Maka dikunciin semua pintu, ya. Setelah keluar kamar mandi, maka dirayulah perempuan ini supaya mau memenuhi hasrat biologisnya, memenuhi syahwatnya yang sudah memuncak gitu. Nah, wanita ini, ya, kebetulan seorang janda, ya, janda muda. Tadi berkata, oh Tuan seneng sama saya, ya. Baiklah kalau emang gitu. Kebetulan saya juga seorang janda, udah lama nggak pernah hubungan. Ya udah, nggak apa-apa, setuju nih. Tapi saya mohon dengan sangat, saya lapar banget nih, tolong belikan saya makanan dulu keluar gitu. Nih laki-laki ini karena udah kegirangan, ya, dia dia terima keinginannya, nggak pikir panjang, baik saya akan belikan makanan yang paling enak buat kamu. Dia langsung, ya, tancap gas beli makanan. Maka kesempatan itu digunakan oleh itu sang perempuan menggasak hartanya. Jadi barang-barang berharga diambilin dia, laptop, handphone, ya, diambil, dan dia kabur perempuan ini. Nah, ketika laki-laki ini balik rumahnya, rupanya acak-acakan. Dia kaget, ini kemana perempuan nih? Dan dia baru sadar, udah dikerjain perempuan itu. Malah dia bilang, waduh, kenapa saya bodoh betul gitu ya? Kenapa saya harus pergi? Ya. Sehingga nggak kesampaian dia bisa berzina dalam momentum. Dia kayaknya itu nyesel banget gitu, nggak bisa berzina dengan perempuan itu. Dan bodohnya orang ini, dia cerita sama temennya itu,
teman-teman dekat rumahnya, dia cerita tentang peristiwa itu, diceritain. Ya. Nah, maka ketika laki-laki ini sekarat, ya mas sekalian, sekarat mau meninggal dunia, dibimbing nih, dibimbing sama teman-temannya tuh, satu tongkrongannya, teman-teman yang pernah dia cerita tentang peristiwa itu, dibimbing untuk ucapan la ilaha illallah. Maka yang keluar dari mulut itu rayuan-rayuan yang pernah disampaikan kepada perempuan yang pernah diajaknya untuk berzina. Ma'udzubillah min dzalik, ya sekalian. Pertanyaannya adalah, kalau zina yang belum kesampaian saja, ini mau zina belum kesampaian, ya sekalian. Dan ini dosanya 2 kali, dosa pengen berzina, rayu untuk perempuan, ya, dan kemudian dia dosa lagi menceritakan dosa itu sama orang lain. Nah, kan dosa, dua dosa kan. Kan kalau kita berbuat dosa, mestinya kita tutupin tuh, jangan diceritain, ya kan? Ini diceritain, di 2 kali berbuat dosa, dan dosa ini belum ditaubati, dia nggak sesali, dia malah cerita sama temennya juga akhirnya nyalahin dia, ya. Akhirnya begitu meninggal dunia, dia nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat rayuan maut yang pernah disampaikan kepada wanita yang akan dizinahinya. Masya Allah tuh. Jadi ini adalah salah satu fakta, ya, bahwasanya dosa yang belum ditaubati menjadi penyebab seseorang itu sulit mendapatkan kematian secara husnul khotimah. Bahkan orang itu akhirnya meninggal dalam keadaan, ya, su'ul khotimah. Tuh, ya. Ini yang pertama, ya. Di penyebab kenapa orang itu mengalami su'ul khotimah, mati dicabut imannya oleh Allah, mati ngebawa iman, mati malah membawa dosa, karena satu, al-awwalu, dia belum mentaubati dosanya. Maka tadi doa yang kita minta itu taubatan qoblal maut. Ya Allah, anugerahkanlah aku taubat yang diterima sebelum kematian. Sebelum kita mati, pastikan semua dosa itu sudah kita taubati, ya. Jangan mati membawa dosa, ya. Jangan sampai kita mati masih ada dosa yang belum kita taubati, ya. Yang kedua, ya mas sekalian, di antara penyebab orang itu mengalami su'ul khotimah, ya, adalah di sini disebutkan tarkus sholati. Tarkus sholati artinya sering meninggalkan sholat. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab ini, di antara penyebab orang itu su'ul khotimah, meninggalnya dalam keadaan diberkahi sama Allah, adalah karena dia sering meninggalkan sholat. Kan di hadis itu dijelaskan, ya, di antara hukuman orang yang meninggalkan sholat itu 3. Ada yang di dunia, di saat mati, dan di alam kubur, ya kan? Di dunia itu dicabut keberkahan umurnya, ya. Segala amal solehnya enggak diterima sama Allah, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Itu di dunia, ya kan? Ketika mau mati dihukum lagi, mati tidak membawa iman, mati dalam keadaan kondisi lapar dan dahaga. Andaikan seluruh air di muka bumi ini diminumkan, dia gak akan hilang hausnya. Jadi ada kisah nyata nih Pak, teman saya itu mendampingi orang yang sekarat. Dia meninggal dunia, ya. Dia meninggal dunia, dia meninggal dunia. 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 Dia meninggal dunia
ada mungkin 3-4 hari, susah matinya. Terakhir dia itu bilang lapar gitu, lontong, minta lontong, mau mati nih, lapar minta lontong, maka buru-buru dicari lontong tuh, ya Pak. Ketika lontong disuapin ke mulutnya, ya, itu dia seperti orang yang kecekik, Pak. Langsung kayak apa tuh, kecekik, matanya melotot, ya. Kemudian dia meninggal dunia ketika, ya, makan lontong itu. Dan tangganya ini yang suka mabok, ya, karena dia punya tetangga sebenarnya suka mabok, pernah ke masjid, ya. Nanya sama teman saya tuh, Ustadz, Pak Ustadz, kok ada ya orang mau mati kok minta lontong gitu. Kata teman saya ini, itu memang hukuman dari Allah. Karena kata Nabi, orang yang suka meninggalkan sholat, dia akan dihukum, akan diberikan rasa lapar yang sangat ketika mematinya, gitu. Jadi dihukum sama Allah. Jadi dia mau mati itu dikasih rasa lapar, dan akhirnya dia pengen makan, gitu. Disebutin lontong, maka itu rezeki terakhirnya tuh lontong itu. Tapi begitu lontong itu dimasukin ke mulutnya, maka dia seolah-olah kayak tersedak, kayak tercekik, matanya melotot, dan seperti suara sapi disembelih, gitu. Nah, itu ciri-ciri itu kalau orang meninggalnya itu ada suara ngorok gitu, seperti hewan disembelih. Itu ciri-ciri fisik orang itu meninggalnya su'ul khatimah, gitu ya. Di ciri-ciri secara fisik orang itu meninggalnya buruk, Allah murkai, itu meninggal seperti orang yang mendengkur, seperti hewan yang sapi, unta yang disembelih. Na'udzubillah min jalik. Dia disiksa di alam kuburnya, akan dihimpit dalam kuburnya, kuburnya akan dipenuhi ular, ya. Namanya as-suja'ul aqra, kata Nabi. Ular yang panjangnya 70 hasta akan dilepas di kuburnya. Buat apa? Nyiksa dia. Itu adalah hukuman orang yang tarikus sholat, ya. Na'udzubillah min jalik. Maka jemaah sekalian memuliakan, kita bersyukur kepada Allah kalau kita sudah ditumbuhkan di hati ini kecintaan akan sholat. Belum aja kita sudah siap-siap, ya, ke masjid. Meskipun hujan, tetap kita ke masjid. Kita pakai payung, pakai jaket, ya kan? Ini adalah anugerah Allah yang tidak semua orang beriman mendapatkannya, ya. Jemaah semuliakan. Jadi itu doa dari Nabi, taubatan qoblal maut, dan rahmatan indal maut, yaitu dirahmati Allah saat matinya. Apa bentuk rahmat Allah kepada hambanya menjelang kematiannya? Nah, ulama menjelaskan, di antara bentuk-bentuk rahmat Allah yang Allah kirimkan kepada hambanya yang Allah cintainya, pertama nih, Allah kirim malaikat rahmat yang mengusir, ya, mengusir jin, iblis, setan yang berusaha menggodanya. Dan iblis, ya, setan itu menggoda manusia sampai ketika mau menjelang ajal. Dijelaskan dalam kitab Al-Askar,
iblis itu kadang menjelma seperti ibunya, seperti bapaknya gitu. Menjelma di hadapan dia seolah-olah kayak ayahnya, sehingga orang yang mati itu kena ingat ayahnya, dia bertanya, ini ayah ya? Iya, iya aku ayahmu. Gimana ayah di alam sana? Nah, alhamdulillah bapak di surga, bapak bahagia ditempatkan di surga. Mau ikut ayah enggak? Iya mau, saya mau ke surga sama ayah. Iya, tapi kalau kamu mau ke surga, ya ikut agama ayah gitu. Emang agama ayah apa? Ayah masuk surga karena ayah beragama Yahudi. Mau? Ya udah, saya ikut agama ayah. Nah, kalau dia ketika itu bilang saya ikut agama ayah dan dicabut nyawanya, ya udah, murtad dia meninggalnya. Nauzubillah min zalik. Maka Allah kirimkan malaikat rahmat kepada orang beriman, kepada orang yang Allah cintai. Untuk apa? Agar pengaruh setan, pengaruh iblis tidak hadir, nggak ada ketika menjelang mati. Rahmatan indal maut. Allah rahmati menjelang kematiannya. Kedua, cara Allah merahmatinya yaitu diringankan ketika sakratul maut. Dia nggak menderita gitu, gampang meninggalnya, nggak pakai lama. Ada nggak Pak orang yang meninggalnya lama? Ada nggak? Banyak, iya. Ada orang yang meninggal gampang? Ada nggak? Gampang meninggalnya. Lagi duduk di pengajian, tiba-tiba meninggal. Ada nggak? Ada. Ya lagi sholat, lagi sujud, bangun-bangun, meninggal. Itu kan gampang meninggalnya tuh. Itu adalah orang yang dirahmati Allah, yaitu ketika orang itu meninggalnya mudah, meninggalnya dalam keadaan sedang mentaati Allah. Meninggalnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Itu adalah rahmat Allah, ya. Meninggal di waktu utama, di tempat yang terbaik. Misalnya meninggalnya hari Jumat, malam Jumat, ya. Karena dijamin siapa yang meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, dia aman dari azab kubur. Ya. Meninggal depan Ka'bah, subhanallah kan. Meninggal sedang tawaf, meninggal di raudhah. Itu cara Allah merahmati hambanya dengan begitu. Diwafatkan di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia, di hari-hari yang baik gitu. Apalagi rahmat Allah ketika orang meninggal dunia, Allah kirim malaikat maut itu yang tampan. Allah kirim malaikat maut itu yang lemah lembut orangnya. Malaikatnya nggak kasar gitu, berpakaian putih-putih, ya, mencabutnya dengan lemah lembut. Nah, itu cara Allah merahmati orang yang akan meninggal dunia. Kalau orang itu adalah orang yang dicintai sama Allah, rahmatan indal maut, ya. Wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat maut yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Lemah lembut nyabutnya, pelan-pelan gitu, nggak kasar gitu, ya. Sebelum meninggal dunia dihibur dulu, ya, diucapkan salamun alaikum, salamun alaikum, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat kamu ini orang baik, selamat ya kamu ini ahli surga gitu. Tenang, surga udah disiapkan buat kamu, ya, kamu jangan takut, kata malaikat. Ini adalah bentuk rahmat Allah ketika menjelang kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan Allah setelah mati. Tuh, jadi tiga di situ kan, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut,
maghfiratan ba'dal maut. Jadi untuk masalah kematian diminta 3 di situ. Karena nggak semua orang dapat 3 ini. Dan kalau kita dapat 3-tiganya, ini beruntung banget kita. Selamat kita nanti di sana. Di alam kubur kita akan aman. Di hari kiamat kita juga akan aman. Kalau 3-3 kita dapat taubat sebelum mati, rahmat saat kita meninggal dunia, dan magfirah, yaitu ampunan Allah setelah kita mati. Udah selamat kita tuh, ya, berhasil kita tuh berarti, ya, termasuk orang-orang yang Allah ridhoi, ya. Baik, kemudian jemaah semuliakan, yang ketiga, ya, yang ketiga, penyebab orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman, di sini disebutkan adalah qalbun maridun, ya. Apa? Qalbun marid. Ulang ini ya. Yang pertama tadi apa? Dosa yang belum ditaubati. Kedua, tarkus sholah, ya. Ketiga, qalbun marid, yaitu memiliki hati yang sakit, hatinya nggak sehat, ya. Hatinya masih dipenuhi dengan kemunafikan, kesombongan, kedengkian, ya. Ini ada kisah dari seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ini ulama besar ya mas kalian. Beliau punya murid yang sangat cerdas, pintar. Dia adalah berkesayangan daripada syekh ini, ya. Murid ini hafal Quran, hafal ribuan hadis, gitu. Disangat sayang sama murid ini, dan sering dikasih kepercayaan untuk menggantikan dia mengajar kalau dia lagi berhalangan. Nah, saat muridnya ini mengalami sakit yang membuat dia sampai sekarat meninggal dunia, dibimbing oleh gurunya nih, syekhnya ini datang membimbing, ya fulan, ucapkan la ilaha illallah. Tapi muridnya ini nggak bisa ucapin itu. Tapi yang keluar mulutnya itu ucapan-ucapan yang nggak baik, yang nggak sopan, ucapan-ucapan kotor yang keluar tuh. Kaget nih gurunya, ya kaget gurunya ini, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Keluar ucapan-ucapan tuh yang nggak baik. Nah, peristiwa itu membuat benar-benar sedih, shock, ya. Dia sampai nggak ngajar berhari-hari. Dia nggak keluar rumah kecuali sholat ke masjid berjamaah. Habis itu masuk kamar lagi, nggak ngajar-ngajar karena dia merasa gagal sebagai guru, gitu. Dan ketika dia tidur di malam hari, dia bermimpi ketemu dengan muridnya ini yang meninggalnya susah ngucapin la ilaha illallah. Padahal dia berkesayangan, dia hafal Quran, hafal hadis, gitu. Ditanya sama gurunya di mimpi itu, wahai fulan, emang kamu dosa apa? Dosa apa yang kau perbuat sehingga engkau nggak bisa ngucapin la ilaha illallah? Padahal engkau hafal kitab sucinya, kau hafal hadis Rasulullah, kau cerdas, tapi kenapa nggak bisa ngucapin kalimat itu? Dijawab nih oleh itu muridnya di mimpi itu, wahai syekh, saya punya 3 dosa yang belum saya tempat taubat kepada Allah. Pertama, saya dengki, saya hasud. Kalau ada murid syekh yang pinter dan mulai dekat-dekat sama syekh, saya nggak suka.
Maka saya berusaha menghalang-halangi supaya dia nggak dekat sama saya. Kadang saya fitnah dia, begitu. Ya, saya nggak mau tersaingi, gitu. Kadang sering saya bikin fitnah buat dia, dan akhirnya dia jadi jauh, nggak dekat lagi sama saya, begitu. Yang kedua, ijab bin nafsi. Saya tuh merasa sayalah berkesayangan sayalah yang paling pintar di antara seluruh murid saya. Ijab, merasa dirinya paling pintar, paling soleh, paling disayang oleh gurunya. Tiga, saya punya penyakit yang hanya saya yang tahu. Dan ketika saya konsultasi dengan tabib, kata tabib itu, penyakit kamu ini obatnya hanya khamr, minumnya cuma sekali setahun. Minumlah khamr itu setahun sekali, maka penyakitmu ini akan sembuh. Dan saya minum khamr itu dengan tujuan untuk obat. Nah, itulah dosa yang membuat saya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika ajal menjemput saya. Ini Pak, ya, jadi hati-hati dengan kita nih, qalbu kita. Allah itu hanya mandang qalbu kita aja mas kalian. Allah nggak lihat rupa, harta, nggak lihat jabatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah enggak melihat kepada rupa kamu, fisik kamu. Allah enggak melihat kepada hartamu. Allah hanya melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya, maka janganlah engkau merasa dirimu paling suci. Itu kata Allah nih di Quran. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa dirimu paling suci, paling soleh, paling nyunah. Nah, kan orang tuh ya, paling nyunah. Karena dialah yang lebih tahu siapa orang yang paling takwa di antara kamu. Tuh, ya. Ini. Baik, sampai di sini ya masalah semuanya. Kita lagi masuk waktu Isya, ya. Tafadhol yang bertanya dipersilahkan. Ya. Udah belum? Hah? Udah. Ya, silakan aja. Baik, jemaah sekalian, sambil nunggu komat, ada yang mau? Ustaz, saya mau nanya yang ada dua, ada dua Ustaz. Yang pertama yang tadi dosa yang belum ditaubati Ustaz. Itu taunya kita dari mana kita punya dosa yang kita merasa mungkin nggak dosa gitu ya, tapi belum ditaubati gitu. Misalnya kita lupa atau gimana gitu. Terus yang terakhir itu tadi yang qalbun marid itu Ustaz ya, kan sifat munafik, ria, ujub segala macam Ustaz ya. Itu mencegahnya gimana untuk supaya kadang-kadang muncul sendiri kan kayak ria. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki seorang mukmin adalah dia tahu tentang aib-aib dirinya.
dia tahu tentang kekurangannya, dia tahu tentang dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, dan dia berusaha untuk menebusnya dengan taubatan nasuha. Di cara kita mengetahui, kita muhasabah, introspeksi diri, banyak merenung, ya, banyak kita merenung, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan selama ini, gitu. Jadi ingat ke dalam, dan dia sibuk dengan dirinya, nggak sempat lagi dia untuk cari-cari kekurangan orang lain. Dia sibuk memperbaiki kekurangannya, ya, gitu. Dan kalau udah tahu bahwa itu dosa, maka dia tangisi dosanya. Dia segera sholat taubat, dan dia bikin pengakuan, ya Allah, saya pernah berbuat ini, saya pernah berbuat itu. Waktu itu saya khilaf, ya Allah, iman saya masih lemah, ya Allah, saya nggak tahu, ya Allah, gitu. Ditangisi dosanya, ya, dia mohon ampun kepada Allah. Ampuni ya Allah, sebelum ajal datang, tolong hapus dosa itu ya Allah, gitu. Ya, tangisi dosa itu. Jangan pernah cerita, nih saya pernah Pak satu mobil sama orang umurnya 63 tahun. Ini teman mitra bisnis saya. Ketika dia melewati sebuah jalan di Jakarta, dia ngomong gini, Pak Ustadz, saya kalau lewat sini, saya terkenang dengan seseorang. Oh, siapa? Janda. Loh, gitu. Janda, iya, karena janda itulah yang telah mengambil keperjakaan saya. Jadi perjaka saya, dialah yang ambil. Bisa begitu? Iya. Cerita tuh panjang. Jadi saya dulu Pak Ustadz pernah ngontrak di situ. Kontrakan itu punya janda, dan saya nggak bayar kontrakan. Kenapa? Bayarnya dengan cara saya melampiaskan syahwatnya. Tiap janda itu lagi pengen, dia datang ke kontrakan saya suruh penuhi keinginannya. Ya, saya mau, gitu. Berulang-ulang saya ngomong sama dia, Pak, sebaiknya dosa ini jangan ceritain ke saya deh, gitu. Tutup aja. Saya mah, kata dia, saya mau saat ini cerita nih, gitu. Orang lain mah enggak, gitu. Ah, nggak mungkin lah, saya bilang. Jadi dosa yang udah dikerjakan waktu dia masih muda, itu yang mesti dia taubatin, tapi malah diceritain. Ya, ini kan bahaya. Itu diantara dosa yang gak diampuni sama Allah itu. Orang yang berbuat dosa dan dosanya diceritain ke orang. Allah udah tutupin rapat-rapat ke dosa, dia malah buka. Tuh. Tahu ya, Pak ya. Jadi pengen tahu dosa kita, sering-seringlah muhasabah, ya, muhasabah, introspeksi diri, sering berenung. Yang kedua, terkait qalbun marid, hati yang sakit, gimana cara mencegahnya? Coba saya muliakan, saya mau tanya, hati kita siapa yang menguasai? Hati kita ini siapa yang menguasai? Allah. Siapa yang bolak-balikan hati? Yang bikin hati terbolak-balik, kadang pagi ikhlas, siangnya ria, paginya beriman kata Nabi, sorenya kafir. Siapa yang bikin hati itu bolak-balik? Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi kan? Itu doa yang Nabi ajarkan dan dibaca saat sujud. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Di cara pertama, banyak-banyak doa sama Allah supaya hati kita itu dikuatkan, dijaga. Jangan sampai hati ini berpaling dari Allah, gitu. Minta sama Allah, doa, jangan sampai hati kita
dipenuhi kemunafikan. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minar riya wan nifaq, gitu. Minta sama Allah, karena Allah yang memiliki hati gini, gitu. Yang kedua, lakukan namanya tazkiyatun nafs, ya. Membersihkan jiwa. Orang saat ini banyak fokus ke raganya. Raga kita ini, tubuh kita ini dari tanah, kalau mati ke tanah. Sedangkan ruh kita, ruhani kita nih, ya, karena dari Allah kembali kepada Allah. Maka di samping sibuk kita membersihkan raga kita, lebih sibuk lagi kita membersihkan sisi rohani kita dengan tazkiyatun nafs. Perbanyak taubat, istighfar, ya, zikir, perbanyak shaum. Itu cara bersihin hati, ya. Kemudian hindari, ya, segala bentuk kemaksiatan, baik maksiat zahir maupun batin. Itu caranya. Hindari bergaul sama teman-teman yang gak baik, ya. Begitu, ya Pak ya. Nah, baik, cukup ya. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.